Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2310911220017 dari kelompok 6 akan memperagakan skill lab interpretasi EKG. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Siti Aisyah yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Ibu Putri. Ibu Putri, usianya berapa Bu? 30 tahun. 30 tahun ya Bu. Untuk alamat tinggalnya sekarang di mana Bu? Di Jalan Pramuka, Dok. Baik, untuk pekerjaan sehari-harinya sebagai apa Bu? PNS, Dok. Baik, Ibu datang ke sini ada keluhan apa Bu? Jadi saya tuh merasa jantung saya itu berdetaknya tidak normal, seperti kayak sering deg-degan gitu loh, Dok. Kalau boleh tahu, keluhannya ini Ibu rasakan sejak kapan Bu? 3 bulan terakhir sih, Dok. 3 bulan terakhir. Dari 3 bulan itu apakah keluhannya sering Bu? Ya lumayan sering sih, Dok. Baik, Ibu sekali terasa keluhannya itu berapa lama Bu? Saya nggak ngitung berapa lamanya sih, Dok. Oh ya, baik. Ibu kalau boleh menceritakan bagaimana kira-kira keluhannya ini muncul Bu? Rasanya? Saya tuh merasa sering berdebar-debar gitu sih, Dok. Apalagi misalnya lagi nggak ngapa-ngapain tuh semakin sering berdebar-debarnya. Itu aja sih, Dok. Nggak ada nyeri juga, terus sesak juga nggak ada. Tapi saya tuh merasa cemas gitu loh, Dok, sama kondisi kesehatan saya. Baik Ibu, apakah berdebar-debarnya ini kira-kira mengganggu tidur Ibu? Iya, mengganggu. Jadi tidak bisa tidur ya Bu ya? Untuk pekerjaannya apakah terganggu Bu? Ya lumayan terganggu, Dok. Jadi tidak bisa kerja atau tetap kerja Bu? Tetap kerja sih, Dok, cuman terganggu aja. Oh ya, baik. Sebelumnya apakah Ibu sudah ada mengonsumsi obat tertentu Bu untuk mengurangi debar-debarnya ini? Ada sih, Dok, tapi saya lupa itu namanya apa. Oh gitu. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah merasakan keluhan seperti ini Bu? Pernah. Oh ya, pernah ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu? Saya lupa sih pastinya kapan, tapi udah lumayan lama juga. Oh ya. Kalau dari keluarga apakah ada yang pernah merasakan keluhan seperti ini Bu? Orang tua saya sih, Dok, hipertensi. Oh, dari orang tuanya ya. Kalau begitu, saya akan melakukan pemeriksaan EKG pada Ibu. Mungkin nanti pada saat pemeriksaannya terasa kurang nyaman, namun saya akan berusaha untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik, Ibu boleh menuju ke bed sembari saya mempersiapkan alat-alat ya Bu ya. Baik, dalam menginterpretasikan EKG, hal yang pertama dilakukan adalah mengkonfirmasi identitas dari pasien atas nama Ibu Putri dengan usia 30 tahun. Selanjutnya, kita menghitung frekuensi denyut jantung berdasarkan hasil EKG. Di sini terlihat bahwa jarak dari R ke R selanjutnya adalah sekitar 4 kotak besar. Sehingga untuk frekuensi denyut jantungnya adalah 300 dibagi 4, yaitu 75 denyut per menit. Kemudian kita mengecek dari irama jantungnya. Di sini terlihat bahwa iramanya sinus, nampak dengan ada satu gelombang P di setiap kompleks QRS. Kemudian gelombang P tegak di sadapan kedua. Kemudian kompleks QRS lebarnya kurang dari 0,12 detik, yang mana di sini adalah sekitar 2 kotak kecil atau 0,08 detik. Dan jarak R ke R terlihat konstan dengan denyut nadi sebesar 75 denyut per menit. Selanjutnya kita memeriksa aksis dari sadapan 1 dan juga sadapan AVF. Terlihat bahwa kompleks QRS di sadapan 1 positif dan kompleks QRS di sadapan AVF juga positif, sehingga untuk aksisnya adalah normal.
Kemudian kita memeriksa gelombang P-nya. Di sini terlihat bahwa gelombang P normal dengan tinggi sekitar 2 kotak kecil, yang mana masih normal atau kurang dari 2,5 kotak kecil. Dan durasinya adalah sekitar 2 kotak kecil atau 0,08 detik, yang mana masih dalam batas normal, yaitu kurang dari 0,12 detik. Kemudian untuk interval PR terlihat dengan durasi 4 kotak kecil atau 0,16 detik, yang mana masih dalam batas normal, yaitu 0,12 sampai 0,2 detik. Selanjutnya kita memeriksa lebar dari kompleks QRS, yang mana di sini terlihat bahwa kompleks QRS dengan jarak sekitar atau durasi dengan 2 kotak kecil atau 0,08 detik, yang mana masih dalam batas normal, yaitu kurang dari 0,12 detik. Dan di sini tidak terlihat adanya Q patologis. Selanjutnya kita memeriksa segmen ST. Di sini terlihat bahwa segmen ST isoelektris atau lurus, tidak ada depresi ataupun elevasi. Selanjutnya pada gelombang T terlihat tegak pada semua sadapan, kecuali di sadapan AVR. Selanjutnya, untuk gelombang lainnya atau gelombang U tidak terlihat dalam EKG ini. Dan untuk interval QT terlihat sebesar 0,5 detik dan QTC sebesar 0,55. Hasil dari EKG ini adalah normal. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Jadi berdasarkan hasil EKG-nya, kondisi kelistrikan jantung Ibu normal aja ya Ibu ya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir atas kondisi Ibu. Mungkin Ibu hanya kelelahan ya Bu ya. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Bu ya. Jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi. Kalau bisa mengurangi makan makanan yang tinggi garam dan juga tinggi lemak ya Bu ya. Dan juga jangan lupa untuk tetap berolahraga. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada dok. Baik, terima kasih Bu. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Siti Aisyah yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Kalau Ibu boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Putri. Ibu Putri usianya berapa Bu? 30 tahun. Baik, Ibu alamat tinggalnya sekarang di mana Bu? Di Jalan Pramuka dok. Di Jalan Pramuka ya Bu. Untuk pekerjaan sehari-harinya sebagai apa Bu? Saya pegawai negeri sipil aja sih dok. Oh baik. Ibu datang ke sini ada keluhan apa Bu? Jadi saya tuh merasa cepat lelah gitu dok. Terus saya tuh juga merasa jantung saya tuh berdebar lebih kencang daripada biasanya. Oh seperti itu ya Bu. Untuk keluhannya ini Ibu merasakannya dari kapan Bu? Dari minggu yang lalu sih dok. Oh dari minggu yang lalu. Kalau boleh tahu seberapa sering Bu untuk rasa lelah dan berdebar-debarnya ini? Lumayan sering sih dok. Oh sering ya Bu ya. Apakah setiap hari Bu? Iya dok. Ya. Kalau boleh Ibu ceritakan bagaimana kira-kira rasanya berdebar-debarnya itu Bu? Rasanya itu sakit gitu dok. Terus juga saya tuh ngerasa dada saya tuh aneh gitu. Kemudian juga ada sesak nafas gitu juga dok. Oh iya. Kalau boleh tahu untuk sekali berdebar-debarnya ini berapa lama? Saya nggak hitung sih dok. Oh ya, nggak ngitung ya Bu ya. Kemudian Ibu apakah dengan berdebar-debar ini tidur Ibu jadi terganggu? Iya jadi terganggu sih dok. Jadi susah tidur. Oh susah tidur ya Bu ya. Untuk aktivitas sehari-hari sebagai pegawai apakah terganggu Bu? Iya terganggu banget dok. Oh terganggu. Sebelumnya Ibu apakah sudah meminum obat atau melakukan tindakan tertentu
tertentu untuk mengurangi rasa keluhan ibu, Bu? Saya ada minum obat sih dok, namanya itu kalau nggak salah amlodipin. Oh, amlodipin. Berarti ibu sebelumnya apakah sudah pernah datang ke dokter, Bu? Iya pernah dok. Apakah sudah pernah melakukan pemeriksaan juga, Bu? Pernah. Sudah pernah ya, Bu ya. Baik. Untuk dulunya apakah ibu pernah merasakan keluhan seperti ini juga? Saya itu pernah waktu kecil gitu sih dok. Jadi waktu saya usia 5 tahun tuh pernah didiagnosis darah tinggi juga, hipertensi. Ya, memang sudah lama, Bu ya. Untuk dari keluarga apakah ada merasakan keluhan ini juga? Kalau orang tua saya ada sih dok, ada hipertensi. Oh ya, baik. Kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan EKG pada ibu. Nanti mungkin pemeriksaannya terasa kurang nyaman ya, Bu ya, namun saya akan berusaha untuk mengurangi rasa tidak nyaman tersebut. Apakah ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, ibu bisa berbaring ke bed sembari saya mempersiapkan alat. Baik, pada kasus ini, pertama-tama kita mengkonfirmasi identitas dari pasien atas nama Ibu Putri dengan usia 30 tahun. Kemudian, kita melihat frekuensi denyut jantung dari EKG ini. Terlihat bahwa jarak dari R ke R berdurasi sekitar 5 kotak besar. Sehingga untuk denyut nadinya atau denyut jantungnya adalah 300 dibagi 5, yaitu 60 kali per menit. Selanjutnya, kita memeriksa irama dari EKG ini. Untuk iramanya secara umum adalah irama sinus, yaitu ada 1 gelombang P di setiap kompleks QRS. Selanjutnya, gelombang P tegak pada sadapan 2. Kemudian, jarak R ke R konstan sekitar 60 denyut per menit. Tetapi pada EKG ini terlihat bahwa kompleks QRS mengalami pelebaran lebih dari 0,12 detik, yaitu terlihat di sini sekitar 4 kotak kecil atau 0,16 detik. Selanjutnya, untuk aksis dari EKG ini dilihat dari sadapan 1 dan juga sadapan AVF. Pada sadapan 1, kompleks QRS terlihat positif, dan pada sadapan AVF, kompleks QRS terlihat negatif, sehingga untuk aksis dari EKG ini mengalami deviasi ke kiri. Selanjutnya, kita lihat dari gelombang P. Pada EKG ini, gelombang P terlihat normal dengan tinggi sekitar 2 kotak kecil, yang mana masih dalam batas normal, yaitu kurang dari 2,5 kotak kecil, dengan durasi sekitar 2 kotak kecil atau 0,08 detik, yang mana juga masih dalam batas normal, yaitu kurang dari 0,12 detik. Selanjutnya, kita melihat pada interval PR. Di sini, interval PR terlihat normal, yaitu 0,16 detik, yang mana batas normalnya yaitu 0,12 hingga 0,2 detik. Kemudian di kompleks QRS terlihat adanya pelebaran, di mana kompleks QRS di sini berdurasi sekitar 4 kotak kecil atau 0,16 detik.
di mana untuk batas normalnya adalah kurang dari 3 kotak kecil atau kurang dari 0,12 detik. Kemudian tampak ada gelombang RSR aksen di sadapan V1, V2, dan juga V3. Kemudian terlihat juga depresi dari segmen ST pada sadapan V1 hingga V3. Kemudian terdapat pada gelombang T inversi. Selanjutnya untuk gelombang U tidak tampak pada EKG ini. Dan untuk interval QT adalah 0,4 detik. Dan untuk QTC-nya adalah 0,4. Untuk EKG pada kasus ini adalah right bundle branch block. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaannya, Ibu mengalami suatu kondisi yang namanya right bundle branch block ya Ibu ya. Jadi kondisi ini adalah suatu kelainan aktivitas listrik pada jantung Ibu. Jadi aktivitas listriknya itu terganggu sehingga jantung Ibu jadi berdebar-debar Ibu. Nah, kalau begitu nanti saya akan meresepkan beberapa obat untuk Ibu. Nanti Ibu minum secara teratur ya Ibu ya. Kemudian Ibu jangan lupa untuk berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Kalau bisa kurangi makan makanan yang mengandung garam tinggi dan juga lemak tinggi ya Ibu ya. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada dok. Baik, terima kasih Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.